Stadion bola. Karenja mengajak Ipana untuk melihat bagaimana semua koki itu bekerja. Ini sudah kloter kedua, karena begitu banyak koki yang dibutuhkan sehingga tidak mungkin semuanya diajarkan sekaligus. Apa mereka bisa dipercaya, Bi? Tanya Ipana berbisik. Mereka sudah menekan kontrak sayang. Jika ada yang melanggar maka harus mengganti rugi dalam jumlah yang banyak atau dipenjara, ucap Karenja tersenyum. Kok bisa sampai seperti itu perjanjiannya? Tanya Ipana mengernyit. Hehe, aku belajar dari kamu sayang, ucap Karenja tersenyum sambil menggaruk tengkuknya. Astaga, ucap Ipana tercengang. Jangan seperti itu, ucap Karenja terkekeh sambil memeluk Ipana dari belakang. Kamu kejam baby, ucap Ipana menggeleng. Ayo kita ke butik, ibu dan bunda ada di sana untuk melihat baju yang akan kita gunakan nanti, ucap Karenja memperlihatkan pesan dari sang ibu. Ini belum selesai, Bi, ucap Ipana mengernyit. Hanya tinggal menghidangkan saja, sayang. Terus nanti dicicipi. Ini menu terakhir, besok mereka sudah bisa kembali ke kota masing-masing. Apa kamu mau mencobanya? Tanya Karenja. Apa itu aman? Tanya Ipana. Seorang peserta menatap tajam ke arah Ipana karena merasa tersinggung dengan perkataannya. Aman sayang, mereka membuat dessert kesukaanmu, ucap Karenja mengecup pipi Ipana. Aku bingung kenapa kamu bisa memasukkan menu aneh itu, ucap Ipana menggeleng. Bagaimana tidak aneh? Bola-bola kentang yang biasanya diisi oleh keju atau coklat, namun yang satu ini diisi oleh es krim coklat, lalu digoreng dan digabungkan ke dalam dessert box. Tapi itu enak sayang. Dessert ini menjadi menu utama resto yang paling sering dipesan di cabang manapun, ucap Karenja. Aku malu kalau sampai mereka tahu, ucap Ipana dengan wajah merona. Beruntung itu tertutupi oleh maskernya. Karenja tergelak dan melepaskan pelukannya. Waktu tinggal 30 detik lagi, jika tidak selesai kalian langsung gugur, ucap Karenja tegas. Siap, ucap mereka bersamaan. Lagi-lagi Ipana terpesona melihat sikap Karenja yang berbeda ketika bersamanya. Ia tahu jika Karenja bukan laki-laki kemayu, tetapi dia adalah orang yang begitu tegas dan disiplin. Terima kasih, ini adalah dessert terakhir yang akan kita jual nanti. Ada yang berpikir kenapa menu ini sedikit aneh dan terkesan tidak menyambung dengan dessertnya. Di sini kita sudah kedatangan sang pemilik resep, dan lolos atau tidaknya masakan rekan-rekan semua akan ditentukan oleh calon istri saya, ucap Karenja tersenyum. Ipana melotot kaget mendengarkan ucapan Karenja. Kenapa jadi aku yang menentukan kelolosan mereka? Kamu gak asik, Bi, batin Ipana mendelik. Maaf Pak, apa boleh kami melihat wajah ibu cantik ini? Tanya salah satu koki. Tidak, ucap Karenja ketus karena ada yang memuji Ipana di hadapannya. Jangan ada yang memuji calon istri saya, ucap Karenja tegas. Ipana tersenyum antara malu dan gemas melihat kecemburuan Karenja. Maaf Pak, bukan saya lancang. Sebentar lagi Bapak akan menikah. Kami hanya tidak ingin melakukan kesalahan karena tidak mengenali calon istri Anda, ucap asisten koki yang juga belum tahu sama sekali. Karenja melotot ke arah asistennya. Ia beralih menatap Ipana dengan lembut untuk meminta persetujuan. Gadis cantik itu mengangguk pelan menyetujui permintaan mereka. Baiklah, tapi saya harap semuanya diam dan tidak boleh membicarakan tentang istri saya kepada siapapun sampai adanya pengumuman tentang hubungan kami, ucap Karenja tegas. Baik Pak, ucap mereka semua. Dengan ekspresi mengernyit mereka bertanya-tanya siapa betul calon istri atasan mereka ini hingga harus diumumkan segala. Ipana perlahan melepaskan topinya. Semua orang mulai menerka siapa yang ada di hadapan mereka. Ia membuka masker dan sedikit membenarkan rambut indahnya agar bisa terlihat semakin mempesona. Ipana tersenyum tipis melihat semua orang yang ada di sana. Para koki itu melotot melihat Ipana berdiri di hadapan mereka, apalagi ketika menyadari jika hidangan penutup itu adalah makanan kesukaannya. Astaga, Tuhan, apa ini mimpi? Pekik mereka tidak percaya dan mulai berbisik-bisik. Tenang semuanya, rekan-rekan begitu beruntung karena masakan terakhir kalian akan dicicipi langsung oleh pemilik resepnya, ucap Karenja. Kamu berlebihan, Bi, ucap Ipana mendelik. Karenja terkekeh melihat ekspresi Ipana yang sedang dalam mode dingin. Silakan Pak Munir, ucap Karenja tegas memanggil koki pertama. Pria parubaya yang masih bersemangat itu maju ke depan sambil membawa dessert yang ia buat. Selamat mencicipi Nona, putri saya begitu mengidolakan Anda,
ucap Munir gugup. Terima kasih, sampaikan salam saya untuk putri Anda, ucap Ipana tersenyum tipis. Terima kasih Nona, ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ipana maju untuk melihat hidangan itu. Ia langsung mengambil piring dan sendok. Ini duplikat kan, Bi? Tanya Ipana menoleh. Iya sayang, ucap Karenja tersenyum. Ia mengambil alih sendok Ipana dan menyuapi gadis cantik itu. Ipana menolak karena ia malu dan merasa tidak pantas untuk memperlihatkan kemesraan di depan umum. Namun karena Karenja memang memaksa, akhirnya ia menerima suapan itu. Hap, satu suapan masuk ke dalam mulutnya. Ia mengernyit ketika merasakan dessert itu tidak memiliki rasa yang sama dengan buatan Karenja. Tidak buruk, tetapi untuk cita rasa yang harus dipertahankan ini sangat jauh berbeda. Apa ada kondimen lain yang Bapak masukkan? Rasanya berbeda jika ini sebuah duplikat. Ucap Ipana mengambil air minum dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Karenja mengernyit, ia mencoba dessert itu dengan sendok yang sama dan membuat semua orang terkejut. Rasanya enak, hanya saja ini bukan duplikat, ucap Ipana lagi. Semua orang hening mendengarkan ucapan Ipana yang terdengar tegas. Ia kembali mencoba namun dessert yang telah dibuat, namun tidak ada satupun rasanya yang mendekati dessert buatan calon sang suami. Resepnya sama kan, Bi? Tanya Ipana mengernyit. Sama sayang, ucap Karenja tersenyum. Kita ulangi saja bagaimana, Bi? Tanya Ipana. Boleh sayang, tetapi bukan sekarang. Mereka harus beristirahat juga, ucap Karenja lembut sambil mengelus kepala Ipana. Baiklah, ucap Ipana. Setelah memberikan beberapa arahan, mereka segera pergi menuju butik untuk melakukan fitting baju pengantin. Mobil bergerak menuju butik mewah langganan keluarga Dirgantara. Ketika mereka sampai, Pajira dan Ibu Alifa keluar dari butik. Udah telat, Bunda dan Ibu sudah memilih gaunnya, jadi tidak ada protes satupun nanti, ucap Pajira menggeleng. Sekarang ikut Bunda ke restoran Eja untuk rapat bersama dengan pihak WO, sambungnya. Baiklah, ucap Ipana dan Karenja pasrah. Mereka segera pergi menuju cabang resto yang berada di dekat perusahaan Dirgantara. Tak butuh waktu lamanya 10 menit saja mereka sudah sampai di restoran itu. Setelah turun dari mobil, mereka segera masuk ke dalam ruangan VIP yang sudah dipesan. Selamat datang Nyonya, Nona, dan Tuan, ucap mereka bersamaan. Iya, silakan duduk, langsung saja kita mulai, ucap Pajira serius. Mereka duduk di kursi yang masih kosong. 3 orang dari pihak WO sudah ada di sana dengan membawa beberapa katalog contoh desain pesta yang bisa mereka sediakan. Kita mau undang berapa banyak, Bunda? Tanya Ipana. Kita langsung menikah 2 pihak saja ya, Bu? Tanya Pajira kepada Ibu Alifa. Iya, Bunda, sekalian aja nanti. Kalau 2 kali belum tahu kita sempat atau mungkin ada pekerjaan lain yang tidak bisa diundur, ucap Alifa. Ibu mau mengundang berapa banyak? Tanya Fajira. 1.000 atau 2.000 paling banyak, Bu, ucap Alifa. Ayah, abang, dan kakak pasti akan mengundang banyak orang. Apa kita undang 10.000 saja? Apa itu cukup, Dek? Tanya Fajira santai. Dek, pihak WO itu sedikit termagu. Mereka memang sering mendapatkan job acara dari perusahaan Dirgantara Group, baik itu dari Irfan ataupun dari Fajri. Namun kali ini mereka ragu untuk menyanggupi jika harus mengundang 10.000 undangan. Bahkan pernikahan Fajri tidak sebanyak itu. 10.000 itu sepertinya masih kurang, Bunda. Tapi jika sebanyak itu pasti akan sangat melelahkan, keluh Ipana. Kalian mau mengadakannya di mana? Tanya Fajira. Di kota ini aja, Bunda, pasti nanti ribet jika harus pindah sana pindah sini, ucap Karenja. Kalau jumlah undangannya ribuan jangan di gedung, Bunda, ucap Ivana. Di mana sayang? Tanya Fajira mengernyit. Stadion bola, jadi di hari yang sama mereka harus datang untuk menghadiri pernikahan kami, ucap Ivana sedikit terkekeh. Ah, kamu gak masuk akal deh, ucap Fajira menggeleng. Dede serius, Bunda? Kalau gedung aula yang kita miliki hanya muat untuk menampung 5.000 undangan, ucap Ivana. Kok kali ini aku setuju sama kamu sayang, jadi kita bisa mengundang begitu banyak orang nanti, ucap Karenja terkekeh. Astaga, kalian memang pasangan gila, ucap Fajira dan Alifa bersama. Maaf sebelumnya, Nyonya, untuk kapasitas pihak kami belum memadai untuk menyelesaikan pernikahan ini dalam waktu dekat karena keterbatasan kami, Nyonya, ucap pihak WO. Ah iya, apa kalian bisa join dengan 2 atau 3 WO? Tanya Fajira. Bisa, Nyonya,
ucap mereka. Baiklah atur semuanya, ucap Fajira. Mereka terus berdiskusi untuk tema wedding kali ini. Bertempatkan di stadion bola, Ipana berencana akan mengundang beberapa artis luar negeri untuk menghadiri dan mengisi acara pernikahannya. Sementara Karenja juga memasukkan apa yang ia inginkan. Pernikahan mereka digadang-gadangkan akan menjadi pernikahan termewah pada tahun ini.